Halo teman-teman, selamat malam, selamat siang, selamat sore, selamat pagi. Pokoknya buat teman-teman aku semua, selamat datang di channelnya Neng Ningrum. Ketemu lagi ya dengan aku sendiri, Neng Ningrum ya teman-teman. Semoga teman-teman tidak bosan dengan suara aku ya teman-teman, yang selalu memberikan penjelasan di setiap video-video aku. Semoga teman-teman tidak bosan dan semoga teman-teman terhibur atau terinspirasi dengan video-video aku, dan semoga video ini ada manfaatnya ya. Nah, ini diawali dengan aktivitas aku yang unboxing belanjaan Shopee ya. Ini aku beli di Shopee, beli sleting ya, sleting lepis itu aku belinya di Shopee. Ini buat kalau ada yang mau permak atau bikin celana, jadi udah ada sletingnya ya teman-teman. Alhamdulillah, meskipun belanja online, setidaknya aku tidak capek ke pasar ya. Sekarang kan sudah canggih zamannya belanja online gitu teman-teman. Nah, ini juga aku beli karet ya teman-teman. Ini karet tuh untuk ganti celana, maksudnya kolor celana gitu yang kedodoran, yang kolornya kedodoran gitu ya. Tapi ini karetnya tuh kayaknya kurang bagus ya kualitasnya, karena terlalu carang gitu ya, maksudnya renggang gitu ya teman-teman. Nah, inilah belanjaan aku tadi pagi ya teman-teman. Nih cuacanya itu sekarang cuacanya cerah, panas, cetar membahana ya. Tuh kucing aja sampai tidur karena saking panasnya. Saking panasnya di luar, jadi kucing tidur di depan gerbang aku ya teman-teman. Biarkan dia tidur, nyenyak istirahat di situ. Semoga betah ya kucing ya. Nah, ini nih cuacanya sangat terik ke matahari ya. Nah, ini videonya lanjut ya di pagi hari. Pak Su itu mau berangkat kerja ya. Jadi videonya ini nyambung-nyambung ya teman-teman, dari pagi, siang, sore, terus pagi lagi gitu ya teman-teman. Nah, ini Pak Su pakai sepatu ya, sepatu untuk berangkat kerja, karena kan kalau kerja di kantor itu pakai sepatu gitu ya teman-teman. Nah, udah salim terus berangkat deh sendiri ya pakai motor. Semoga selamat sampai tujuan buat Pak Su. Nah, dilanjut ya teman-teman. Setelah itu aku tutup gerbangnya ya teman-teman, biar tidak ada yang iseng ke dalam atau tidak ada orang yang tak dikenal gitu ya. Jadi harus ditutup gerbang. Setelah mengantarkan Pak Su keluar gerbang ya, biasalah ibu-ibu ya teman-teman, ibu rumah tangga apalah pekerjaannya selain masak, beres-beres dan sebagainya. Nah, ini nih aku udah lama banget teman-teman, aku tuh nggak makan jengkol, nggak masak jengkol. Baru kali ini aku masak jengkol lagi. Jengkolnya ini tuh habis aku rebus ya, tuh pastinya empuk ya teman-teman. Jadi kalau udah direbus itu, kalau dimasak enak, itu bumbunya itu bakalan meresap ke dalam ya teman-teman. Jadi ini aku kupasin dulu semua. Jadi setelah direbus itu, kalau setelah direbus ya, kulitnya itu ngelupasnya lebih mudah teman-teman dibandingkan belum direbus. Jadi ngupas kulitnya tuh rada-rada nempel gitu ya. Mungkin ini tips dari aku ya, jadi harus direbus dulu biar ngupasnya itu gampang.
Ayo teman-teman, di sini siapa yang suka makan jengkol? Pastinya ada yang suka, ada yang enggak ya. Pastinya ini tuh jengkol tuh enak dimakan, tapi enggak enak di WC ya teman-teman. Pastinya WC-nya itu bakalan bau banget gitu ya teman-teman. Tapi aku mau kasih tahu sama teman-teman beberapa tips ya, biar WC-nya itu nggak bau. Teman-teman, kalau habis makan jengkol, coba deh minum kopi atau makan tomat teman-teman. Kata orang-orang begitu ya, tapi biasanya sih kalau minum kopi itu manjur sih, jadi pipisnya itu bau kopi gitu ya, bukan bau jengkol. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Atau mungkin teman-teman punya tips lain tentang bagaimana caranya biar setelah makan jengkol pipisnya itu nggak bau jengkol. Mana bisa ya teman-teman, kalau habis makan jengkol pipisnya jadi bau daging gitu kan, nggak mungkin juga gitu kan ya. Tidak apa-apalah ya teman-teman, tinggal digosok aja gitu ya kamar mandinya biar nggak bau jengkol. Tapi ini tuh makanan terenak ya teman-teman, bau-bau nikmat gitu ya teman-teman, enak banget pokoknya. Buat yang suka kali ya teman-teman, seperti aku gitu kan, suka jengkol. Tapi tuh aku, meskipun aku suka jengkol, tapi tidak terlalu sering ya makannya, karena kalau terlalu sering makan jengkol itu bakalan badan tuh berasa pegel-pegel gitu ya teman-teman, asam urat kambuh gitu. Nggak tahu deh, kalau habis makan jengkol terlalu banyak gitu ya, itu pasti badan aku tuh pegel-pegel. Apalagi ya kalau di kampung dulu itu almarhum ibu bapak kan punya kebun ya teman-teman. Di kebunnya itu ada pohon jengkol, dan kalau panen itu tuh makan jengkol itu ya teman-teman, udah kayak apa ya, mabok gitu, mabok saking seringnya makan jengkol tiap hari. Akhirnya pusing gitu ya, pusing ya udah, jadi akhirnya makan jengkol tuh bukan hal yang istimewa. Tapi sekarang teman-teman, harga jengkol itu hampir sama kayak harga daging ayam, malah lebih mahal. Harga jengkol sekilo itu 45.000 ya teman-teman. Coba di tempat teman-teman harga jengkol berapa ya, sharing-sharing ya di kolom komentar. Nah, tahu-taunya ya teman-teman, ini aku udah di ini aja nih, udah dibumbuin aja. Ini tuh bumbunya bumbu jahe ya teman-teman, karena aku lagi mager banget untuk ngulek-ngulek apalagi ngeblender. Untungnya ini masih ada bumbu giling dari pasar ya, tapi ini bumbu gilingnya enak sih. Aku tambahin lagi aku tambahin lagi bawang merah sama bawang putih teman-teman. Duh, ngomongnya aku belibet banget ya, mohon maaf ya teman-teman kalau aku dubbingnya kurang bagus. Emang aku tuh kalau ngomong di dubbing tuh susah banget gitu, tapi kalau ngobrol sih kadang-kadang biasa aja. Tapi sih kadang-kadang juga belibet juga sih, kalau ngomong biasa juga sama aja kali ya. Tapi tidak apa-apa ya teman-teman, harap maklum aja, namanya juga lagi belajar ya. Belajar tapi kok udah setahun. Tidak apa-apa ya teman-teman, semoga teman-teman terhibur dengan video-video aku. Jangan bosan-bosan ya. Nah, ini nih udah dibumbuin aja ya teman-teman. Aku tuh masukin bumbu-bumbu kehidupan gitu teman-teman, biar tidak hambar gitu, hampa rasanya gitu. Kalau misalkan nggak ada garam, nggak ada royco gitu ya, rasanya sepi gitu kalau nggak ada bumbu-bumbu yang asam, manis, asin, gurih gitu ya teman-teman. Rasanya itu enak, endolita mendunia pokoknya ini sangat nikmat banget ya teman-teman.
Dan ini tuh aku pakai ladaku lagi biar rada pedes-pedes anget gitu ya teman-teman. Nah ini udah aku aduk-aduk gitu, dan aku kasih micin. Yang suka micin boleh ya, kalau yang tidak suka micin juga tidak apa-apa, karena ini tuh micin tuh memperkuat rasa jengkol biar terasa makin maknyos gitu ya teman-teman. Pokoknya mantep banget, ini tuh resep dadakan ya teman-teman ya. Bumbunya bumbu jadi ya teman-teman, biar aku simple gitu, karena lagi mager untuk blender dan ngulek-ngulek. Tahu-taunya udah jadi nih teman-teman. Wah enak banget nih, medok-medok gimana gitu ya teman-teman. Alhamdulillah aku akhirnya bisa masak jengkol. Ini nih pasti bakalan ngabisin nasi ya teman-teman, pasti bakalan ngabisin nasi, tidak apa-apa ya. Karena kalau makan jengkol itu pasti bakalan nambah lagi gitu. Jadi akhirnya gendut gara-gara makan jengkol. Tidak apa-apa, yang penting sehat ya teman-teman. Nah inilah penampakan jengkolnya ya teman-teman, enak banget, alhamdulillah ya, merah-merah merona gitu, medok-medok, istimewa pokoknya ya teman-teman. Nah ini nih datang lagi paketnya ya, ini paket yang kedua setelah kemarinnya ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video aku sampai detik ini. Semoga teman-teman suka, dan mohon maaf bila banyak kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, bye bye, assalamualaikum, sampai jumpa lagi.